Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Guguran awan panas Gunung Merapi Rabu lalu mengakibatkan hujan abu vulkanik tipis di wilayah Klaten. Pemilu semakin dekat, calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berkampanye di Jawa Tengah. Satu orang warga ditangkap karena membalak kayu jati milik perhutani KPH Purwodadi Grobogan tanpa izin. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, menggelar kampanye akbar di sebuah lapangan di Kabupaten Cilacap Rabu sore. Dalam kampanyenya, Anies menjanjikan perbaikan kondisi perekonomian, terutama bagi petani, nelayan, dan rakyat miskin yang terhimpit tingginya harga bahan pangan. Bukannya disawer oleh calon presiden, Fitri seorang ibu petani yang menghadiri kampanye akbar calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan di lapangan Kerida Nusantara Cilacap Rabu sore malah disawer oleh sesama warga yang menghadiri kampanye. Sebelumnya, ia menyampaikan keluh kesah dan kesulitannya akibat harga bahan pangan yang membubung tinggi saat ini dan berharap kondisi ini bisa diubah oleh Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sedangkan sekarang kan bahan pokok naik. Kalau ulang 50.000 itu nggak cukup, Pak. Benar, Pak. Coba bayangkan, Pak. 15.000 beras. Belum sayuran. Belum semua anak sekolah, Pak. Kasihan warga yang miskin. Tolonglah, Pak. Beri perubahan buat warga Indonesia, Pak. Menanggapi keluh kesah warga pendukungnya, Anies berjanji akan fokus mengubah kondisi perekonomian rakyat kebanyakan jika ia terpilih menjadi presiden. Nelayan soal solar, betul, harga jual ikan, izin buat nelayan, betul tidak? PR-nya banyak, tapi saya bilang tadi, kalau kita ada kewenangan, kita bisa melakukan apa? Setelah menggelar kampanye akbar di Cilacap Rabu sore, calon presiden nomor urut 1 ini melanjutkan kampanyenya ke kota Purwokerto Banyumas Rabu malam. Ia menghadiri acara Desak Anies yang diikuti generasi muda dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menemui pendukungnya di Purworejo. Dalam kampanyenya, ia kembali menjanjikan keberlanjutan sejumlah program bantuan sosial bila terpilih nanti, termasuk program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta subsidi pupuk yang makin kecil selama 5 tahun terakhir. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka Rabu siang menemui pendukungnya yang sudah menunggu di Gedung Pertemuan Jati Indah, Desa Candisari, Kecamatan Banyurep, Purworejo. Disambut ribuan pendukungnya, dalam dialognya Gibran menerima keluhan terutama soal sulitnya mendapatkan pupuk. Itu nanti akan kami tindak lanjuti, menerima pupuk subsidi dan lain-lain. Tapi mungkin yang paling urgent seperti yang saya sampaikan di debat kemarin, suplai pupuknya harus ditingkatkan. Kemarin kan kami mengambil contoh kawasan industri pupuk yang ada di Fak-Fak yang baru groundbreaking tahun lalu ini harus dimasifkan di tempat-tempat yang lain. Dalam dialog bersama ribuan pendukungnya, bila Prabowo terpilih, Gibran akan melanjutkan program seperti KIP, PKH, dan program Indonesia Sehat. Menurut tim pemenangan Gibran, meski kampanye yang digelar di Kabupaten Purworejo yang merupakan rumah keluarga Ganjar, namun target pemenangan di Purworejo dipatok lebih dari 50%. Ini optimis ya Pak, menambah suara di Purworejo juga Pak? Bahwa suatu presiden, kalau presiden maupun wakil presiden maupun presiden sendiri yang datang ke suatu tempat mesti ada perhitungan.
konsolidasi bersama relawan dan ribuan pendukung di Kabupaten Purworejo tersebut dihadiri 1.500 warga yang terdiri dari petani dan nelayan. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memulai kampanye terbuka di wilayah Jawa Tengah. Ganjar menemui pendukungnya di Salatiga, sedangkan Mahfud MD berdiskusi dengan pendukungnya di Kota Semarang. Kampanye terbuka minggu pertama, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar konsolidasi dengan para caleg dan kader dari partai pengusung serta relawan Ganjar dari berbagai kalangan di Kota Salatiga. Mereka cerita-cerita sudah sepuh-sepuh begitu, ngomong, kami nggak takut loh Pak, cerita-cerita yang muncul-muncul itu, kami konsisten dan kami akan tetap punya dukungan yang bulat. Tapi ada nggak cerita-cerita yang lain? Ada sih Pak, tapi kalau kami disuruh-suruh ya iya aja Pak. Tapi hati kami sudah jelas. Ini suara-suara yang kami dengarkan langsung di masyarakat. Itulah suara rakyat sejati. Sedang DPC PDI Perjuangan Solo sebagai partai pengusung utama pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menyatakan tidak khawatir suara pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah tergerus dengan kunjungan kerja presiden serta kampanye dari paslon nomor urut 2 dan partai pendukungnya. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dipastikan bakal mencoblos di Kota Semarang. Capres yang diusung PDI Perjuangan, P3 dan Partai Perindo itu bakal mencoblos di TPS Lempong Sari, Kota Semarang. Ganjar juga sudah mengurus data pengajuan pindah memilih. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sudah terdata dalam daftar pemilih tetap di wilayah Raung, Gajah Mukur, Kota Semarang. Namun dia kemudian mengajukan pindah memilih di Lempong Sari, Gajah Mukur, Kota Semarang. Karena pindah memilih masih dalam satu daerah pemilihan, Ganjar dipastikan masih mendapatkan surat suara lengkap, termasuk surat suara DPRD Kota Semarang. Tidak hanya sang capres, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga berkampanye di Kota Semarang. Usai menghadiri acara diskusi dengan pendukungnya, Mahfud menyampaikan niatannya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam. Keputusan mundur dari jabatan menteri adalah hasil diskusi dengan Ganjar Pranowo untuk mencegah konflik kepentingan antara posisinya sebagai pejabat negara dan sebagai calon wakil presiden. Meski menyatakan akan mengundurkan diri, Mahfud tidak merinci kapan ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Tim Liputan melaporkan. Warga desa Kebon Batur Demak disuguhkan pentas seni budaya tradisional Barongan. Dalam pentas disisipi pesan untuk menjaga kedamaian selama kampanye terbuka pemilu 2024. Penampilan kesenian budaya tradisional di halaman Masjid Perumahan Kebon Agung Desa Kebon Batur, Meranggen, Demak mencuri perhatian warga. Membawa kisah soal kerajaan Demak, pagelaran budaya ini sebagai upaya untuk melestarikan budaya di era digital. Kita lepas dari kegiatan pemiluannya saja, karena pemilu damai, suasana masyarakat juga dibuat gembira, senang, tidak tegang. Selain melestarikan budaya Jawa, adanya pentas budaya sebagai sarana untuk menyerukan kampanye damai, apalagi hari pencoblosan kurang dari 3 pekan. Ketua DPRD Kabupaten Demak menilai lewat seni budaya bisa menciptakan kekompakan dan kerukunan masyarakat pada masa pemilu. Kita kampanye damai, yang terpenting yang masing-masing kita tetap jaga kekompakan, jaga kedamaian. Pentas seni budaya Jawa juga sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat desa atas pembangunan infrastruktur di daerahnya. Sedikitnya 18 titik jalan desa dicor sehingga bisa memberi dampak pada perekonomian desa. Ali Muftakirin melaporkan dari Demak.